Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang pelecehan seksual di ruang publik serta upaya mengatasi masalah sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ayu Fatimah. Di sini saya bersama 3 rekan teman saya yang bernama Fira Syafitri, Hazel Putra Indrial, serta Wirandana. Untuk mempersingkat waktu, maka materi pertama akan dipaparkan oleh Fira Syafitri. Kepadanya dipersilahkan. Pelecehan seksual di ruang publik, upaya mengatasi masalah sosial. Masalah sosial, menurut Bulmer dan Thompson, masalah sosial adalah suatu kondisi yang terjadi di mana dapat mengancam nilai-nilai di dalam masyarakat, sehingga dapat berakibat pada sebagian besar dari anggota masyarakat. Menurut Sutomo, masalah sosial ialah suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat. Masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat sepakat melakukan suatu tindakan guna mengubah situasi tersebut. Martin S. Weber. Masalah sosial ialah sesuatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat. Sutomo. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hazel Putra Indrial. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang contoh masalah sosial. Yang pertama ada kenakalan remaja, yang kedua ada kriminalitas, yang ketiga ada aliran sesat maksudnya, yang keempat ada pengangguran, yang kelima kemiskinan, yang keenam korupsi, dan yang ketujuh adalah pelecehan seksual. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu pelecehan seksual yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pelecehan seksual. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang tersinggung dan dipermalukan. Tindakan ini termasuk siulan, main mata, komentar, atau sentuhan di bagian tubuh. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa dirinya itu direndahkan. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Berdasarkan kategori pelecehan seksual antara lain pelecehan gender, merendahkan gender, guyonan cabul, serta pemaksaan seksual atau perkosa. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual adalah lingkungan tempat tinggal, media sosial, serta kurangnya kesadaran orang tua. Selanjutnya, di akhir-akhir ini terdapat kasus yang sangat marak tentang pelecehan seksual. Di antaranya, pada bulan Mei 2021, di Antapani, Kota Bandung, seorang guru pesantren memperkosa para santriwatinya sejak 2016. Pada November 2021, pelecehan seksual oleh dosen pembimbing mahasiswi UNRI. Yang terakhir, pada bulan Desember 2021, siswi SMK magang dilecehkan oleh pegawai Kelurahan Ciputat, Tangerang, Banten. Selanjutnya, di sini terdapat data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Terdapat 8.803 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Di antaranya terdapat kekerasan fisik mencapai 43%, kekerasan psikis mencapai 23%, kekerasan seksual 13%, eksploitasi 0%, trafficking 2%, penelantaran 12%, lainnya 7%, serta kekerasan terjadi di rumah tangga atau KDRT mencapai 75%. Pengolahan data ini dihitung per tanggal 2 Desember 2021.
Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hazel Putra Indrial dan Wirandana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi aspek sosiologis, kekerasan, dan perilaku kriminal dapat dianalisis melalui yang pertama saya akan dibacakan fungsionalis. Fungsionalis yaitu fokus pada individu dengan maksud untuk menunjukkan bagaimana kekuatan sosial yang lebih luas perilaku kecetakan individu. Talcott Parsons percaya bahwa sistem sosial terdiri dari tindakan individu. Ia memandang kejahatan sebagai faktor disintegrasi yang dapat mempengaruhi homeostatis masyarakat. Selanjutnya, Saya kembalikan. ada poin nomor 2, yaitu perspektif konflik. Menurut pandangan Marxis, ketidakadilan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak merata menjadi penyebab timbulnya kejahatan dan kondisi kriminogenik. Lalu ada perspektif feminis dan kejahatan. Menurut perspektif feminis, dominasi laki-laki dalam masyarakat, terutama patriarki dan ketidaksetaraan gender, memiliki kelemahan yang sangat besar untuk para wanita. Para feminis berpendapat bahwa perempuan sering menjadi korban kejahatan, bukan pelaku. Para wanita menjadi sasaran kejahatan seperti perkosaan, eksploitasi, penjualan, dan bahkan marak di seluruh dunia. Saat para wanita melakukan kejahatan, mereka tidak memiliki kontrol atas situasi mereka dan mereka dipaksa untuk melakukan antisosial. Setelah ketidakadilan sosial yang diciptakan oleh masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Pada moderator, saya kembalikan. Baik, materi selanjutnya yaitu problem solving yang akan dipaparkan oleh Vira Syafitri. Kepadanya dipersilahkan. Problem solving. Masalah pelecehan seksual seakan tak ada habisnya, ditambah dengan segala pro kontra di dalamnya. Pelecehan seksual memang kerap terjadi pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki juga ada yang mengalami pelecehan seksual. Namun, banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terdeteksi karena korbannya terlanjur malu untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan harus menanggung bebannya sendiri. Kasus kekerasan seksual tentunya banyak meninggalkan efek buruk bagi masyarakat, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Dampak bagi korban akan menimbulkan rasa trauma yang besar, sehingga bergaul dengan lingkungan sekitar. Ya, baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Isi dari kesimpulan materi hari ini adalah, setelah melakukan presentasi hari ini, diharapkan korban mampu menceritakan hal-hal tersebut agar dapat meringankan beban psikis, sehingga dapat melakukan rutinitas seperti sedia kala. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, presentasi hari ini dirasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.